Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman, di mana rekondisi daripada market cryptocurrency yang Bitcoin sudah menyentuh di area 16.400 lagi ya. Cepat sekali untuk mengalami kenaikan karena tadi di area 15.000 something gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini juga ada berita duka, bukan datang dari FTT atau dari Bitcoinnya sendiri, tapi dari Solana yang segera bisa dikatakan nasibnya juga terancam gitu ya, Solana ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama teman-teman, dalam kurun waktu 7 hari terakhir ini teman-teman, Solana ini mengalami minus 41%, oke, dan dalam kurun waktu 24 jam dia mengalami minus 28,48% ya. Jadi sebenarnya Solana ini juga memiliki potensi ya teman-teman, atau nasibnya juga terancam ya, terancam turun lagi gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini kalau kita lihat teman-teman ya, dari segi krisis FTX ini, Alameda Crypto ini akan dibuang segera setelah Solana. Oke, nah jadi akan ada beberapa aset yang dibuang oleh Alameda ya teman-teman. Tentunya ketika Alameda ini ngejual aset tersebut, maka aset tersebut kemungkinan akan drop. Karena apa? Alameda ini juga memegang nggak main-main gitu ya, kayak Solana ini dia memegang cukup banyak juga teman-teman ya, miliaran dolar ya di dalam Solana. Nah, maka dari itu ketika Solana ini, Alameda ini menjual Solananya, maka saya yakin harga daripada Solana ini juga akan mengalami penurunan yang cukup drastis, di mana Alameda Research FTX dapat membuang lebih banyak Solana, Matic dan stablecoin ya, karena harga token FTT turun lebih dari 78%. Nah, jadi Alameda ini ngejual Solana, Matic dan stablecoin ya, stablecoin ini karena apa? Untuk menjaga harga FTX. Cuman ya kan, Alameda ini sudah melakukan penjualan Solana beberapa persen, Matic dan stablecoin. Cuman ya memang untuk menahan harga FTX ya, apa ya, atau menahan harga FTT ini belum bisa tercapai. Oke, nah jadi di sini pertukaran cryptocurrency Sambakam Fred FTX berusaha berdagang Alameda Rush berada di bawah krisis likuiditas yang parah pertukaran kripto. Nah, jadi di sini teman-teman, Alameda ini sudah mengalami likuiditas ya, seperti itu. Alameda dump Matic after Solana ya. Jadi Alameda ini akan ngedam Matic setelah Solana. Oke. Anak perusahaan FTX Alameda Rush mulai membuang token Solana Sol setelah CEO Binance mengungkapkan penjualan semua kepemilikan FTT. Ya, kenapa Binance ini ngejual semua aset FTT-nya? Karena menurut si Binance ini, menurut si Changpeng Zhou, FTT ini memiliki potensi yang bahaya. Katanya sih seperti itu, rumor yang beredar di luar. Tapi ya kita lihat saja perkembangannya nanti. Nah, dalam beberapa bulan ke depan, langkah ini memicu krisis likuiditas besar-besaran di FTX karena para pedagang mulai menjual kepemilikan FTT. Nah, jadi dari statement Changpeng Zhou tersebut membuat orang-orang yang memegang FTT ini ngejual FTT hingga apa? Terjadilah harga turun, likuiditasnya turun dan sebagainya teman-teman ya. Dan di situ untuk menjaga kestabilan harga FTT, Alameda ini ya mau nggak mau harus menjual asetnya gitu teman-teman ya. Tapi Alameda dan anak perusahaan FTX lainnya mulai mentransfer Ethereum, ETH dan stablecoin ke pertukaran kripto karena cadangan Ethereum turun ke level terendah. Nah, sejak November 2021. Nah, beberapa pengguna melaporkan penarikan Bitcoin yang tertunda selama 5-10 jam. Token FTT juga merosot 20% di tengah aksi jual di seluruh pasar. Oke, nah Alameda mulai menjual token Solana untuk mencegah penurunan harga token FTT lebih lanjut. Sam Bankman-Fried memiliki token Solana senilai 1,2 miliar US dollar. Nah, nilai yang dimiliki oleh Sam Bankman-Fried ya ini sekitar 1,2 miliar ya melalui Alameda teman-teman. Nah, di sini sekarang hampir 500 juta US dollar ini teman-teman sudah dijual ya, atau sudah ditransfer ke dalam market lah intinya untuk melakukan penjualan. Nah, maka daripada itu harga Solana jatuh lebih dari 35%. Nah, berarti di sini masih ada sekitar
700-an ya, 700 juta US dollar ya dalam bentuk Solana teman-teman. Nah, ketika 700 juta US dollar itu dijual semua, Solana ini dijual semua ya, maka harga daripada Solana ini bisa terancam. Itu loh ya, maksud saya harga Solana bisa terancam turun lagi. Nah, jika krisis FTX ini nggak segera teratasi, nggak segera selesai, ya otomatis dampaknya akan kemana-mana teman-teman. Entah Matic, Solana, token meme, token micin, Bitcoin dan sebagainya, itu pasti akan mengalami crash ya, jika permasalahan FTX ini nggak segera diselesaikan atau nggak segera menemu jalan keluarnya ya. Ketika kemarin sudah agak tenang gitu, ketika Binance ini ingin mengakuisisi daripada FTX, tapi nyatanya dari Changpeng Zhou sendiri dia mundur gitu untuk mengakuisisi FTX, padahal dari kedua belah pihak sudah deal ya, sudah setuju, tapi entah kenapa si Binance ini malah mundur untuk mengakuisisi, karena katanya mengakuisisi bukanlah kemenangan, dan informasi yang beredar sana katanya FTX ini di dalamnya lebih parah gitu ya, mungkin ya sangkut pautnya dan bagaimana, karena apa, menjalankan dua exchange sekaligus itu pun sangat berat ya teman-teman. Maka dari itu ya mungkin masih ada permasalahan-permasalahan internal atau masih slack dengan FTX atau apa ya, kita nggak ada yang tahu ya. Intinya seperti itulah, Binance ini mundur dari akuisisi FTX. Nah, perusahaan perdagangan kripto telah mentransfer 2,9 juta token Matic, oke, senilai 2,9 juta ke Binance. Alameda juga dapat membuang lebih banyak token Matic. Analis kripto percaya harga Matic bisa turun kembali ke level support 0,6 lagi gitu teman-teman. Nah, jadi untuk Solana, Matic ini juga dalam kondisi ketar-ketir juga gitu teman-teman. Ketika Alameda ini mau ngejual asetnya semua, ya otomatis aset-aset yang dipegang Alameda ini kan bukan aset yang sedikit gitu ya, asetnya nggak sedikit teman-teman. Nah, jadi saran dari saya tetap waspada, antisipasi ya teman-teman, seperti itu. Kuatkan mental teman-teman. Kalau memang teman-teman merasa minusnya masih di bawah 10% terhadap kedua aset ini, bisa dijual terlebih dahulu dan bisa serok lagi ketika dia mengalami penurunan lebih dalam lagi gitu teman-teman. Tapi kalau minusnya sudah di atas 10% ya lebih baik dipertahankan ya, karena suatu saat nanti pasti juga akan naik ketika permasalahan FTX Alameda ini sudah clear, sudah kelar ya, seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman, buat rekan-rekan semua, ini hanya sekelas informasi saja ya kan, sekelas info, jangan dijadikan patokan wah ini bakal begini-begini, enggak ya, kita sharing-sharing aja, karena saya ngambil ini dari sebuah artikel dari CoinGap ya teman-teman, seperti itu, dimana memang krisis FTX saat ini sedang booming-boomingnya. Oke, mungkin ini dulu perihal market Solana, Matic dan kripto lainnya, semoga bermanfaat. Salam cuan.